dari SD Negeri 2 Tamanan. Hari ini saya akan mengajar materi tentang kalimat persuasif melalui poster di bab 4 semester 1. Semoga anak-anak akan lebih memahami apa itu kalimat persuasif dan akan lebih kreatif dalam membuat poster. Simak video dari saya melalui PPL 1 Universitas Negeri Surabaya. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ayo Nena, ayo siap untuk semuanya Gabra. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, Duduk yang rapi. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Syakra kepada Bu Guru memberi salam. Pagi. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh absen dulu ya Nana ya. Yang pertama, Iza, Faren, Reda, Kinanti, Bagas, Faiz. Kemana? Sakit. Sakit. Yaudah. Fani, Tita, Putra. Kemana Nana? Sakit. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting yang ada di kelas ini sudah hadir, sudah penuh dengan semangat. Sebelum beliau memulai pelajaran, kita bergembira dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, senangnya kalau melihat anak-anak riang gembira penuh semangat mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat persuasif
kumpulan kata untuk mengungkapkan pikiran seseorang. Benar, bagus. Yang kedua, pertanyaan kedua. Coba ini siapa yang bisa? Pernahkah kalian melihat poster di jalan? Pernah, Bu. Pernah? Lihat apa? Poster kebersihan lingkungan. Poster kebersihan lingkungan. Ya, memang poster bisa kita lihat di sekitar kita atau di jalan-jalan, ya. Poster ini berisi himbauan, ya, buat kita untuk mengetahui apa tujuan dari poster tersebut. Nah, hari ini Bulia akan mengajak kalian untuk belajar. Nah, kamu bisa lihat di papan tulis. Bulia akan mengajarkan kalian melalui PowerPoint di sini. Ayo belajar kalimat persuasif melalui poster mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Baik. Nah, karena tadi kalian penasaran apa itu kalimat persuasif. Nah, wah, ternyata selamat datang dulu ya. Selamat datang di kelas Duta. Apa anak-anak? Selamat Aktif, kreatif, dan penuh semangat. Itulah moto kita ya anak-anak ya. Kita harus aktif, kreatif, dan penuh semangat. Nah, inilah kalimat persuasif anak-anak. Kalimat persuasif adalah teks yang berisi ajakan, perintah, hingga saran yang ditunjukkan kepada para pembaca. Pembaca itu siapa? Ya kita, ya halayak ramai, masyarakat, ya kan? Nah, kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, dan membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu melakukan yang positif. Ya, ini adalah himbauan, ajakan yang secara halus tapi tidak memaksa. Mengerti kan anak-anak? Mengerti. Contoh dari kalimat persuasif yaitu ayo rajin membaca. Lihat ya, ayo rajin membaca. ada tanda serunya. Setelah kita mengetahui arti dari kalimat persuasif, kita juga harus tahu ciri-ciri kalimat persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif, ya. Di dalam kalimat persuasif terdapat kalimat perintah yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Artinya, kalimat tersebut bersifat membujuk atau merayu, namun secara tidak langsung juga memerintah yang sifatnya tidak memaksa. Berarti kita tidak dipaksa, bukan kita, ayo kamu harus melakukan ini. Tidak, tapi secara kesadaran diri kita pribadi bahwa kita harus bagaimana. Apakah kita akan menuruti perintah itu atau tidak, ya kan? Nah, yang pertama, coba Fandi sebutkan ciri-ciri kalimatnya. Bersifat ajakan. Bersifat ajakan, mengajak kita secara positif, mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, Kinanti, Menggunakan tanda seru. menggunakan tanda seru. Tahu tanda seru itu apa? Ayo, apa nama? Tanda? Betul. Betul. Tapi jangan buat mentong kita ya. Tanda seru biasanya digunakan untuk akhir kalimat perintah, gitu ya. Yang ketiga, bisa apa? Biasa dipakai iklan atau himbauan. Biasa digunakan pada iklan atau himbauan. Biasanya di dalam poster kita kan sering lihat ya anak-anak ya, di jalan raya, mungkin di papan-papan atau dinding-dinding yang memang khusus buat iklan. Di sana terdapat himbauan buat kita. Ya, banyak sekali himbauan-himbauan yang mungkin kita bisa melihat. Oh, di sana ada himbauan untuk tertib berlalu lintas. Nah, yang keempat, coba
Anjurannya untuk rajin membaca. Kemudian yang keenam, coba kita mudah diingat, itu yang terakhir. Biasanya kamu akan selalu ingat, Pak, aku tadi baca di sana ada himbauan. Apa, Nak? Mari menggunakan masker, gitu, Pak. Nah, itu kan berarti kita mengingat, ya, kita akan mudah mengingatnya. Kemudian, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita pasti akan tahu cara penggunaannya, ya. Selain kalimat persuasif, kita juga harus mengenal poster. Apakah kamu sudah pernah membuat poster? Belum. Wah. Nah, pasti tahu apa itu poster. Tahu apa belum? Belum. Nah, kalau belum, dia pasti tahu. Inilah pengertian poster. Poster adalah suatu pengumuman ataupun iklan dalam bentuk gambar ataupun tulisan yang berisi mengenai himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, dan umumnya poster tersebut akan ditempel di dinding atau di tempat-tempat strategis yang kerap dilalui banyak orang dan juga mudah untuk dibaca. Ya, nggak mungkin poster dimasukkan ke kamar, tidak mungkin poster ditaruh di kamar mandi. Lah, kan jarang dimasukin orang. Kalau kita nggak kebelet tipis, ya kan? Ya, pastinya poster ditaruh di tempat-tempat strategis seperti di kota. Biasanya kita lihat di alun-alun, kita bisa lihat di perempatan itu ya, perempatan Taman Basuki. Di sana pasti kita melihat yang namanya iklan atau himbauan. Nah, pasti sekarang lagi ingat-ingat. Iya ya, apa yang dikatakan kuliah itu benar. Nah, contoh kalimat persuasif pada poster. Nah, sekarang setelah kita mengetahui arti dari kalimat persuasif dan juga arti dari poster, kita harus tahu letaknya di mana. Yang mana sih kuliah? Gitu ya. Nah, yuk kita amati yuk. Ini ada gambar apa, anak-anak? Anak membuang sampah. Kita amati, kita tentukan kalimat persuasifnya. Kalimat persuasifnya yang mana ini? Ayo buang sampah di tempatnya. Nah, ini himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, karena sering kita jumpai banyak orang membuang sampah sembarangan. Ada yang di kali, ada yang di jalan-jalan. Pokoknya seenaknya sendirilah membuang sampah, ya. Padahal kita sudah menyediakan tempat sampah. Makanya himbauan ini sangat penting. Biasanya kita tempel di dekat tempat sampah itu ya. Di umum itu kan ada ya. Buang sampah di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Itu ya himbauannya atau larangannya. Nah, ini bisa kita tempel anak-anak. Kita buat seperti ini, bisa kita tempel dekat dengan tempat sampah yang ada di sekolah. Ya, ini karena penting juga buat kita. Nah, di sini juga ada gambar poster kedua. Ini ada gambar apa, Nana? Ayolah banyak membaca buku, tidak ada kata terlambat untuk membaca buku. Nah, ini ada gambar anak sedang membaca bersama-sama, ya kan? Kalian juga sudah seperti sudah terbiasa kan anak-anak membaca bersama di perpustakaan? Nah, sesuaikah antara kalimat persuasifnya dan gambar poster di atas? Sudah sesuai apa belum? Sesuai. Karena di gambar anak sedang membaca. Kalimatnya ayolah banyak membaca. Beda kalau ini gambarnya membaca, tulisannya ayo tidur.
Coba nih, di Fandi, mana kalimat persuasifnya di? Itu Bu, ayolah banyak membaca. Ayolah banyak membaca. Di sini ada tanda serunya apa tidak? Ada. Ada. Ya, memang benar banget. Nah, sebelum Bulia masuk ke materi selanjutnya, di sini Bulia juga punya ada gambar, ya. Ada gambar bahwa di sini ada beberapa poster. Di sini ada poster "Mari cintai dan pelajari tari Nusantara". Di sini ada gambar Indonesia. Indonesia itu banyak sukunya ya. Nah, Indonesia itu banyak sukunya. Ini poster yang pertama. Dan ini ada poster yang kedua. Nah, ini ada gambar apa, Nana? Mari membaca. Bukan, gambarnya apa? Anak Membaca. membaca buku. Ya. Tapi ada tulisan "Mari Membaca. Bu, kok Mama tetap membaca itu? Karena membaca itu penting ya anak-anak. Sebagai dasar kita untuk belajar itu bisa membaca dan menulis, ya. Nah, nanti Bulia akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelumnya Bulia ingin sekali bertanya sama anak-anak. Sudah paham betul apa tidak tentang poster sama kalimat persuasif? Sudah. Sudah? Sudah? Benar? Benar. Ya udah, biar semangat tuh, ayo semangat. Kita berdiri dulu. Kita bernyanyi dulu karena sudah pakai baju pramuka, anak juga harus semangat dong. Ya, bernyanyi di sini senang, di sana senang. Yuk, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki ditendang-tendang, putar dada. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki ditendang-tendang, putar dada. Senangnya ya. Nah, ada yang mau bertanya, anak-anak? Ayo, yang belum paham mengenai kalimat persuasif, mengenai poster, silakan bertanya ke Bulia. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, sudah paham? Kalau begitu, kita akan merancang kalimat persuasif. Kita amati gambar ini, ya. Coba, gambar ini tentang apa, Nana? Atau orang ini sedang pakai apa? Pakai masker. Nah, benar banget. Nah, coba kalian rancang satu kalimat persuasif. Siapa yang bisa? Coba, bisa. Ayo kita memakai masker. Ayo kita memakai masker. Coba Faren. Ayo kita memakai masker agar terhindar dari virus. Ayo kita memakai masker agar terhindar dari virus. Bagus. Coba Sandi. Marilah memakai masker. Marilah memakai masker. Iya, benar banget. Kita ada gambar seperti ini. Himbauannya adalah mari kita menggunakan masker agar terhindar dari virus. Memang 2 tahun ini kita sudah sering menggunakan masker. Sudah terbiasa menggunakan masker. Karena apa? Virus corona menyebar kemana? Mana? Bisa lewat sentuhan tangan kita, ya. Bisa orang yang mungkin meludah sembarangan, batuk sembarangan atau bersin, ya. Itu mudah sekali menular ke kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus bisa menjaga kondisi kesehatan. Nah, beda anak-anak kalau kita ada gambar orang memakai masker, tapi kalau kita kalimatnya beda, gitu. Kalimatnya beda. Ayo menggunakan kaos. Nah, orang kaos itu dipakai di badan, tapi kenapa kok masker gambarnya, gitu ya? Jadi kurang pas. Itu beda sekali anak-anak. Jadi kita harus tahu
tulisan harus sesuai. Nah, kalian sudah pintar merancang kalimat persuasif. Sekarang, wah, ternyata kita sudah hampir di sesi terakhir pada materi ini ya. Thank you. Sudah paham kan? Sudah. Yuk berkreasi membuat poster. Nah, wah, ada apa ini? Selama mencoba anak-anak, nanti kuliah akan membagikan tugas untuk kalian membuat poster. Temanya terserah kalian ya. Nanti bisa mungkin ada yang mau tema tentang kesehatan, kebersihan, boleh. Tapi sebelum itu kuliah mau tanya nih, kan sudah tahu ya apa itu kalimat persuasif. Ayo coba bisa. Kalimat berisi ajakan atau anjuran guru. Bagus, ternyata tadi paham betul ya, paham betul tentang kalimat persuasif. Coba yang kedua, pertanyaan kedua. Contoh kalimat persuasifnya apa nih? Satu aja. Ayo berjaga jarak. Ayo jaga jarak. Ya memang betul banget anak-anak, kita waktu ada virus corona itu kita harus jaga jarak ya, harus bisa menjaga jarak supaya kita tidak terlalu dekat dengan orang yang mungkin memang sudah terkena virus corona. Kita waktu itu berapa meter anak-anak ya? Kalau tidak salah 2 meter ya? 2 meter kita harus berjaga jarak. Kalian duduk juga harus ada jaraknya. Tapi alhamdulillah sekarang virus corona sudah tidak seperti dulu lah ya, tidak berkembang seperti dulu. Kita doakan saja. Nah, anak-anak kalau gitu keluar dari bangku dulu ya. Kuliah bagi untuk kelompoknya. Ya, silakan. Kuliah pilih Iza jadi ketuanya, Kinanti jadi ketua, Pandi jadi ketua. Kalau gitu untuk kelompoknya Iza siapa? Kamu mau? Ya. Untuk Kinanti, kamu Kinanti? Kamu siapa nih? Rega sama Bagas. Jadi sisanya tinggal kita. Gak apa-apa ya. Kita kan kalau sama teman gak boleh beda-bedakan ya, harus sama. Walaupun itu teman kita perempuan atau laki-laki. Nah, kalian sudah membawa perlengkapannya apa belum? Pensil, pewarna, dan kertas gambar ya. Menghapus, oke? Ayo disediakan, ditaruh di atas meja. Ya, disediakan. Kertas gambarnya disiapkan anak-anak. Baiklah anak-anak, kita akan memulai menggambar poster dan kuliah akan membagikan lembar kerjanya. Lembar kerjanya ya anak-anak ya. Satu kelompok satu. Untuk posternya terserah kalian mau tema apa. Oh iya. Untuk membuat poster kuliah kasih waktu sekitar 25 menit ya. Sekarang tentukan temanya apa dan kalimat persuasifnya bagaimana. Harus cocok, gak boleh antara kalimat sama gambar beda. Ya, untuk pewarnaan juga harus sesuai. Jangan sampai air diwarna merah. Dikira nanti apa? Darah atau sirup ya. Jadi harus sesuai. Yuk, sekarang kita mulai. Nah, yuk kita mulai anak-anak ya.
fasilitas apa, seperti itu. Tita, gambarmu apa ini, Tita? Kalau kamu mau ke restoran, kalau mau makan kan selalu mendapat ini ya, pilihan menu kan? Iya. Ini sama apa enggak sama ini? Betul. Beda ya. Jadi harus punya sudah tahu tentang perbedaannya. Jangan lupa waktunya dia kasih 25 menit. Ya. Kalian membuat poster, kalian tentukan kalimat persuasifnya apa, warnanya, temanya harus sesuai. Nah, untuk di lembar kerja siswa, di situ Bulia memberikan dua gambar yang berbeda. Memang Bulia sengaja antar kelompok berbeda supaya anak-anak bisa berdiskusi sendiri dengan kelompoknya. Atau kalau kita bilang nggak pareng turunan deh, nah di situ anak-anak harus bisa berdiskusi sendiri apa yang ada, apa yang menjadi permasalahan di kelompok kamu. Kalau sudah silakan diwarnai. Oke. Kalau sudah silakan untuk diwarnai. Kelihatannya kok udah mulai mendekat ya semangatnya. Ya kita semangat lagi, coba semangat dulu. Ya coba semangat dulu. Ya semangat dong, anak pramuka. Ya, coba semangat. Semangat lagi, full lagi energinya kan. Jangan lupa warnanya, temanya harus sesuai. Apalagi kalimat persuasifnya. Jangan sampai gambarnya tangan pakai sabun, tulisannya mari makan. Jangan sampai gambarnya tentang air, tulisannya mari tidur. Jadi beda loh ya anak-anak ya. Dia seringkali mengingatkan bahwa kalimat persuasif ini diakhiri dengan tanda seru berupa ajakan cara halus untuk mengajak seseorang tapi tidak memaksa. Ya. Kalau di poster ada ajakan, tapi di undangan tidak ada ajakan. Nah, di selebaran juga tidak ada ajakan. Hanya pemberitahuan bahwa SD Negeri 2 Tamanan memiliki fasilitas ini. Ya. Ada di
APB. Ya pokoknya kalian harus kompak, diskusi dulu sama ya, ini kan kita kerja kelompok. Nah seperti punyanya Bulia ini loh, warnanya kan terang sekali ya, warnanya kan cerah. Ini juga warnanya cerah. Nah, ini kan cerah, jadi menarik kalau kita tempelkan di dinding. Poster-poster yang ada di jalan raya itu biasanya warnanya menarik, gambarnya juga menarik. Kamu pasti akan melirik gitu. Setelah membuat poster, jangan lupa untuk mengisi lembar kerjanya ya. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak untuk perwakilan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, harus sudah siap, harus sudah semangat. Perwakilannya siapa? Lah kok wis semangat? Semangat! Semangat! Sudah selesai apa belum? Belum. Wes, tak tunggu loh. Ya. Sudah selesai Tita untuk lembar kerjanya? Sudah? Iya. Ya, nanti didiskusikan ya. Nanti perwakilan siapa yang maju ke depan kelas. Wah, bagus perwakilannya. Ya, coba, kamu sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, nanti dibahas. Belum selesai, Karen? Belum, ya. Ini warnanya biar bagus, dikasih cerah ya. Dikasih warna cerah biar menarik. Belajar mewarnai, belajar memahami. Bunda itu hari ini pengen nyanyi supaya kalian tuh semangat. Nyanyi aja yuk, gak usah menari, nyanyi aja. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 ya, biar semangat loh ya. Sudah semua? Belum ya.
hemat BBM. Ayo hemat BBM. Nah, karena sekarang sudah selesai semua, berarti anak-anak sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Perwakilan ya? Sudah siap? Siap. Oke. Nanti kalau ada teman kita yang presentasi, anak-anak yang lain, kelompok lain boleh menanggapi, ya, boleh bertanya loh, ya, siap-siap untuk bertanya. Nah, kuliah minta kelompok A, ya, kelompok A maju, ya, kelompok A belum maju. Nah, tunjukkan ke teman-teman, ya, kamu presentasikan dulu. Ini adalah poster dari oleh kelompok A. Tema poster kami adalah hemat air. Hemat air. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Kalimat persuasifnya yang mana, Zah? Kalimat persuasifnya ayo hemat air. Ayo menghemat air. Benar? Benar. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya nanti. Apa yang kamu ingin tanyakan? Kenapa kamu memilih ayo hemat air? Karena air sangat penting untuk kita. Jika kita terus menggunakan air, nanti air cepat habis. Ya, benar banget. Jadi kita memang harus menghemat air. Kenapa? Karena air ini bisa cepat habis, ya. Apalagi di musim kemarau. Kita pasti merasa kesulitan mencari air, ya. Di mana-mana terjadi kekeringan. Jadi kalau kita mau menggunakan air ya seperlunya saja. Contohnya seperti apa kalau kita hemat air? Selain menghemat air, contohnya seperti apa? Bagaimana caranya menghemat air? Mematikan keran? Jika tidak digunakan. Iya, mematikan keran jika tidak digunakan. Benar banget. Habis mandi, jangan lupa untuk dimatikan terlebih dulu kerannya. Coba, kalau kita menggunakan air, ya, pokoknya apapun kita gunakan, sampai kita lupa mematikan keran, bagaimana? Ya, selain kita kekurangan air, kan kita menggunakan PDAM ya anak-anak ya. Pasti kita juga harus membayar lebih. Air itu juga bayar loh, oke? Ya. Nah, inilah hasil dari kelompok A. Sudah sesuai apa belum antara gambar dan tulisan? Sesuai. Nah, ya tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan duduk. Perwakilan untuk kelompok B siap mempresentasikan hasil kerjanya. Oh, ada Kinanti. Ya. Nah, coba presentasikan hasil Ini kerjanya. hasil dari kelompok B, yaitu kebersihan tangan. Kebersihan tangan anak-anak. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya. Apa gambar postermu itu berarti? Apa gambarnya? Cara mencuci tangan menggunakan sabun. Cara menggunakan mencuci tangan menggunakan sabun. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo Fandi, mau bertanya atau tidak? Silakan untuk menanggapi kelompok B. Mengapa memilih tema itu, Ti? Karena mencuci tangan menggunakan sabun akan terbebas dari kuman. Iya, benar banget. Jadi kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun ya, kita akan terhindar dari kuman, terhindar dari penyakit. Kenapa begitu? Soalnya kalau kita menggunakan barang secara bersamaan seperti memegang pensil, seumpama habis dari redar, kemudian dipegang sama Faren, dipegang lagi sama Iza, itu kan kita tidak tahu apakah saat itu redar sakit atau tidak ya.
Ya. Coba kamu presentasikan. Ini hasil poster dari kelompok C, yaitu tentang hemat energi. Hemat energi. Coba siapa yang mau bertanya? Iya? Coba sebutkan kalimat yang menunjukkan kalimat persuasif. Ini, ayo hemat energi, ayo hemat BBM untuk masa depan. Iya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Kenapa harus hemat BBM Karena kalau menggunakan BBM boros, maka minyak bumi akan cepat habis dan tidak dapat diperbarui. Ya. Benar apa tidak? Benar. Contohnya seperti apa, Fandi? Kita harus hemat energi. Seperti apa? Kita harus berhemat energi itu contohnya seperti apa? Apa kita ke sekolah naik mobil, apa naik motor gitu? Kalau jarak rumah dari rumah ke sekolah dekat, maka tidak usah memakai motor atau mobil. bagusnya naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Naik sepeda itu seperti kita olahraga biar badan kita juga sehat. Loh, coba rumah Fandi ke sekolah itu jauh apa dekat? Dekat. Fandi tadi ke sini naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Siapa yang tadi ke sini naik sepeda motor? Iya, naik sepeda motor tadi. Oh, berarti rumahnya agak jauh ya. Terus kemudian kalau Reda tadi naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Rumah kamu dekat? Agak jauh. Agak jauh, tapi naik sepeda ya. Iya. Ya itulah cara menghemat energi, menghemat BBM. Ya, ada yang naik sepeda ke sekolah. Siapa yang jalan kaki? Ada nggak yang jalan kaki? Tidak ada. Jalan kaki itu juga bagus kok buat kesehatan anak-anak ya. Kita kan bisa menghemat energi juga kalau kita jalan kaki. Cuma memang rumah kalian kalau kuliah lihat memang agak jauh ya. Kalau ada yang naik sepeda lah syukur kalian untuk olahraga juga. Nah, kamu kenapa tadi kok memilih tema ini? Kenapa tadi memilih tema hemat energi? Agar bisa menghemat BBM. Agar bisa menghemat BBM, betul ya. Tapi kalau di rumah Fandi punya sepeda motor? Kau punya? Punya. Tapi kalau ke sekolah naik sepeda ya? Iya. Inilah dari kelompok C yang mempresentasikan tentang hemat energi atau hemat BBM ya. Memang benar banget anak-anak, kita harus hemat energi karena sekarang ini kamu lihat sendiri bahwa bensin, solar itu juga tidak murah, ya kan? Nah, caranya seperti apa yang disampaikan oleh Fandi, kita kalau rumahnya dekat dengan sekolah nggak usah naik motor, nggak usah bawa mobil, tapi bisa menggunakan sepeda. Itulah cara menghemat energi. Atau di saat kita mau pergi ke warung, mau beli sesuatu, kalau memang toko atau warung itu dekat dengan rumah kita bisa berjalan kaki atau bisa naik sepeda juga. Itulah cara yang tepat. Sudah, Fandi, terima kasih. Tepuk tangannya untuk proses. Nah, ini hasil dari kelompok A, B, dan C, ya. Kalau kuliah amati sudah bagus untuk hasil dari posternya, ya. Bagus untuk antara gambar dan juga kalimat persuasifnya sudah sesuai. Nah, anak-anak bisa mengumpulkan lembar kerjanya dan juga posternya. Akan kuliah. Ya, benar. Langsung di meja sana. Kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak ya untuk hasilnya. Ya. Ya, ini kuliah aja ya. Oke. Sudah
Mencuci tangan pakai sabun. Ayo cuci tangan pakai sabun. Sudah sesuaikah? Sudah. Sudah. Warna? Sudah. Temanya? Sudah. Nah, sesuai ya anak ya. Di sini kelompok B dengan tema cara mencuci tangan pakai sabun untuk menghindarkan dari virus ya. Ya, sudah. Di sini sudah ada gambar bagus. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok C. Nah, ini ada gambar bumi anak-anak ya. Ini ada gambar maksudnya dari kelompok C ini bahwa minyak bumi ini ya diambil dari tengah laut, ya kan? Nah, apa ya anak-anak ya? Diambil terus-menerus ya. Ya, diambil secara terus-menerus kan bisa habis. Ya, ini maksudnya dari kelompok C seperti itu. Ini adalah bumi, ini adalah alat untuk menyerap ya, menyerap minyak bumi. Minyak bumi itu bisa diolah menjadi apa? Bensin. Solar. Minyak tanah. Ya, betul, minyak tanah. Kalau minyak goreng ya tidak loh ya. Kalau minyak bumi diserap terus ya, diambil terus memang bisa habis karena tidak dapat diperbarui. Seperti halnya minyak tanah yang sekarang sudah langka. Dulu waktu kuliah kecil memang masih banyak sekali ya minyak tanah. Karena apa? Untuk waktu kuliah kecil tidak ada gas seperti sekarang. Oke? Dulu orang kalau masak menggunakan minyak Tanah. Tapi lama-kelamaan minyak tanah menjadi langka. Langka. Harganya juga mahal. Makanya digantikan dengan gas LPG. Nah, inilah bensin solar ini juga diperlukan oleh kendaraan bermotor. Bisa bis, truk gitu ya. Nah, penggunaannya harus dilihat, disesuaikan ya. Nggak boleh terus-menerus pakai mobil, mobil, motor tiap hari naik mobil. Jangan. Masa warungnya dekat rumah hanya 500 meter naik mobil. Masa rumahnya dekat dengan sekolah naik motor. Ya. Kalau bisa untuk menghemat energi, untuk menghemat BBM, kita bisa naik sepeda, oke? Siapa di rumah punya sepeda? Wah, semua punya. Sudah bisa naik sepeda semua? Sudah. Nah, tapi sayangnya untuk kelompok C ini sepertinya lupa tidak diberi tanda seru. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kalau beliau memberi tugas lagi jangan lupa untuk diberi tanda seru. Ya, untuk kelompok A sudah bagus, kelompok B juga sudah sesuai, untuk kelompok C bagus, tapi lupa tidak diberi tanda seru. Nah, tapi nggak apa-apa, anak-anak sudah paham, ya. Alhamdulillah, anak-anak sudah memahami kalimat persuasif, sudah memahami poster, dan kemudian anak-anak sudah praktek membuat poster yang di dalamnya ada kalimat persuasif. Nah, sekarang kuliah akan memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Tanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya, bisa? Silakan bertanya. Apa manfaat kalimat persuasif? Manfaat kalimat persuasif itu untuk masyarakat sebagai himbauan, sebagai ajakan ya, sebagai informasi untuk masyarakat supaya sadar diri, ya, untuk melakukan suatu kegiatan. Misalkan seperti tadi, ayo menggunakan masker. Sebagai kesadaran diri kita untuk menggunakan masker menjaga kesehatan kita, ya kan? Nah, itu sebagai himbauan. Dulu waktu ada virus corona, di mana-mana ya ada poster tentang kesehatan, tentang cara menggunakan masker, tentang cara mencuci tangan, gitu, ya. Jadi itulah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk hari ini, yaitu membuat poster
dan di dalamnya terdapat kalimat persuasif. Masih ngantuk? Ayo, semangat! Senyumnya mana? Aduh, kelihatan lesu sekali. Sudah maaf apa belum tadi? Nah, sudah paham betul tentang kalimat persuasif? Sudah tahu? Sudah bisa membuat poster? Untuk kelompok A, B, C, kuliah acungi jempol. Bisa semua. Sudah paham betul kalimat persuasif? Sudah pintar membuat poster. Nah, tapi sebelum kuliah akhiri untuk materi hari ini, kuliah akan memberi kalian evaluasi ya anak-anak ya. Di sini kalian mengerjakan secara individu ya. Kerjakan kalimat ini ya, masih tentang kalimat persuasif dan juga poster. Kerjakan yuk, soalnya cuma 5, ada banyak-banyak. Masih tentang materi kalimat persuasif melalui poster. Kalau tadi kalian mendengarkan, pasti bisa mengerjakan ya. Pasti paham apa yang ditanyakan oleh formatif tertulis atau hasil evaluasinya. Apa yang harus kita urusan? Kerjakan evaluasi yang sudah kuliah berikan, pahami kalimatnya atau soalnya. Di situ masih tentang kalimat persuasif melalui poster. Anak-anak pasti sudah paham, pasti sudah mengerti kalimat persuasif. Kalau tadi mendengarkan, semangat kita. Ayo dikerjakan. Sudah Pak belum? Belum. Ya. Pasti bisa, ayo. Anak-anak pasti paham. Karena tadi sudah mendengarkan. Sudah paham Sandi? Sudah. Sudah. Tita ada yang masih belum mengerti Tita? Iya. Mana Tita? Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang kalimat persuasif? Nah, Tita tadi kan sudah mendengarkan ya. Nah, coba Tita ingat-ingat kalimat persuasifnya tadi apa? Itu. Tadi kan Tita sudah membuat poster. Ada yang bertanya lagi? Mungkin ada yang belum paham, Bagas? Ada yang mau ditanyakan? Nomor? Satu sudah. Oke. Nomor apa? Bagaimana cara poster lebih menarik? Bagaimana dilakukan? Dikasih apa? Warnanya, metode gambarnya. Anak-anak tadi kan sudah paham.
kuliah. Baiklah anak-anak, pelajaran kita kali ini sudah kita lewati. Anak-anak juga sudah praktek tentang apa tadi anak-anak? Kalian praktek membuat apa? Poster. Kemudian kalian disuruh apa tadi di depan kelas? Presentasi. Coba presentasi dari kelompok A tadi apa? Ayo hemat air. Ya betul. Ya. Kemudian dari kelompok B tadi apa? Cuci tangan pakai sabun. Kalau kelompok C? Ayo hemat energi. Ayo hemat energi. BBM untuk masa depan. Untuk masa depan kita. Nah, anak-anak senang nggak membuat poster? Senang. Tadi membuat poster sama apa tidak dengan kelompok lain? Tidak. Ayo, sama apa? Tidak. Tidak, temanya kan berbeda. Nah, nanti kelompok A tentang air, kelompok B tentang bercuci tangan, kelompok C tentang hemat energi. Iya, anak-anak tadi senang nggak pelajarannya menggunakan PowerPoint? Senang. Karena lebih menarik ya. Ya, anak-anak lebih semangat. Nah, sekarang anak-anak sudah paham dengan kalimat persuasif, sudah bisa membedakan antara poster dan juga apa ya? Kartu undangan. Ya, anak-anak bisa membedakan kalimat persuasif dengan kalimat biasa, ya. Dan bisa membedakan poster dengan selebaran. Nah, coba kuliah ingin tanya sama Kinanti. Kenapa lo? Tadi kamu kok memilih tema itu untuk posternya? Karena jika kita mencuci tangan akan terbebas dari kuman. Terbebas dari kuman. Iya. Pelajaran kita kali ini memang hanya tentang kalimat persuasif dan juga membuat poster. Itu bertujuan supaya anak-anak itu kalau di jalan-jalan supaya bisa mengerti, oh itu toh yang dimaksud kalimat persuasif. Oh itu tujuan gambar itu, gitu ya. Oh itu tujuannya untuk kita pahami kesadaran diri kita untuk melakukan suatu kegiatan. Oke? Kalau kita jalan-jalan di kota kita jadi tahu, nggak hanya cuma diam aja naik sepeda motor, tapi kita juga bisa melihat tengok sana, tengok sini, ya kan? Kita bisa melihat, oh ada tulisan ya, oh itu ada selebaran, oh itu bukan kalimat persuasif, gitu. Tapi kalau kita bisa melihat poster, ada gambar menarik, oh di situ pasti ada kalimat persuasifnya. Oh di situ ajakan ya, ternyata ajakan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesadaran diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, alhamdulillah sudah kita lewati bersama untuk pelajaran kita kali ini. Anak-anak sudah paham betul? Sudah. Nah, sudah memahami poster? Sudah. Ya, baiklah kalau begitu pelajaran kita akhiri. Tidak lupa beliau ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah membuat poster dengan bagus, sudah memahami kalimat persuasif dengan benar. Ya, dimasukkan dulu untuk perlengkapannya sebelum kita pulang. Ya, anak-anak masukkan dulu perlengkapannya. Kita akan persiapan untuk pulang. Ya. Iya, sebelum pulang, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas individu yang ada di rumah, yaitu membuat poster sendiri-sendiri, ya. Tugas individu. Temanya terserah kalian, bebas, ya. Hari Rabu kita kumpulkan. Jangan lupa untuk warna, untuk tema dan kalimat persuasifnya harus sesuai. Baiklah kalau begitu, untuk ketua kelas, ayo disiapkan. Siap, gerak. Kepada Bu Guru memberi salam. Selamat siang, Bu. Siang. Berdoa mulai. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Ulang dengan rapi ya. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini mengenai kalimat persuasif melalui poster di kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1. Dengan tujuan supaya anak-anak lebih memahami dan lebih mengerti kalimat persuasif pada poster. Anak-anak akan lebih tahu apa itu poster, apa itu kalimat persuasif. Bersama saya, Lia Ayu Sahara, LPTK, Universitas Negeri Surabaya.